Shalom, pada hari ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya bagi tajuk menempatkan Allah dalam kedudukan yang utama dalam hati. Menempatkan Allah dalam kedudukan yang utama dalam hati. Bacaan 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 3, saya baca di sini. Ketika raja telah menetapkan rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya. Berkatalah raja ataupun Raja Daud, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Raja Daud berkata kepada Nabi Nathan, lihat, aku tinggal dalam rumah dari kayu aras, padahal atau sedangkan tabut Allah tetap berada dalam tenda ataupun kemah sahaja. Rumah kayu aras melambangkan suatu kemewahan, kekuatan, kualiti, dan mahal. Zaman dahulu seseorang yang dapat mendirikan rumah dari papan atau balok yang mahal dan berkualiti dipandang tinggi oleh masyarakat. Apalagi jika rumah itu diperbuat dari kayu yang tahan dan sangat mahal harganya, seperti pohon jati, pohon belian, pohon aras Libanon, dan lain-lain pokok yang berkualiti tinggi. Sedangkan kemah pula hanya tempat sederhana yang senang rosak oleh angin, mudah koyak sebab diperbuat daripada bulu domba, kulit binatang ataupun plastik. Tempatnya juga kecil. Raja Daud menyadari yang dia tinggal di rumah mewah dan penuh harta benda, selesa, makan yang cukup, banyak pelayan-pelayan, sedangkan kediaman tabut Allah pula pada waktu itu terbiar. Tempat kediaman tabut Allah kecil, diperbuat daripada bahan-bahan yang mudah rosak, sederhana, tidak bernilai dan tidak terjaga. Daud menyadari jika dia memiliki segalanya, istana, rumah yang besar, askar, istri yang cantik, makan yang cukup, dihormati dan jadi kuat, itu karena tabut Allah ataupun Allah. Puji Tuhan karena Daud tidak lupa diri dan ingat bahwa semua yang dia miliki, sekali lagi, semua yang dia miliki berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, Daud tidak senang sekali lagi jika tabut Allah diabaikan dengan memberi penghargaan, penghormatan akan mendirikan kediaman tabut Allah. Daud tidak senang. Dengan cara itu dia akan memberi penghargaan ataupun penghormatan dan akan mendirikan kediaman tabut Allah yang besar, yang lebih besar, bukan hanya di tenda, bukan hanya di kemah. Lebih besar, cantik, terbaik, menggunakan bahan-bahan mahal. Sebagai pengikut Kristus, kita telah ditebus oleh darah Yesus. Sebelum kita mengenal Tuhan, hidup kita ini melarat, miskin, tiada wibawa, tiada pengaruh, senantiasa susah dan tiada harga diri. Mungkin juga masa itu kita sakit-sakit, tiada damai, serba kekurangan, tidak diperhatikan, tidak dihargai. Tetapi setelah Anda mengenal Tuhan, setelah kita mengenal Tuhan, Anda dibebaskan daripada dosa, ikatan nenek moyang, dan Anda mulai dihormati oleh masyarakat, oleh kawan-kawan, mulai diberkati, pekerjaan yang bagus, duit yang cukup, karunia-karunia yang tidak ada menjadi ada. Anak-anak pula mendapat pencapaian yang baik dalam akademik, dalam sekolah, dan dalam pekerjaan. Maka jangan lupakan Tuhan. Jangan lupa intim dengan Tuhan dalam doa. Jangan lupa berdoa dengan rajin. Ya, jangan lupa beribadah kepada Tuhan dalam gereja. Jangan sama sekali lupa ibadah dan menyembah Tuhan. Karena semua yang Anda dapat, harta, rumah cantik, pekerjaan, karunia-karunia, pengalaman, kebolehan, pencapaian, semua dari tabut Tuhan itu sendiri.
Oleh sebab itu jangan lupa Tuhan, jangan abaikan tabut Allah itu dengan mendirikan kemah yang kecil. Tapi biarlah kita mengutamakan Tuhan, menghargai Tuhan, menghargai ibadah di mana saja kita berada. Tuhan memberkati.